Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia Daring bersama saya Siti Maryam. Setelah kemarin kita mempelajari surat lamaran pekerjaan, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu cerita sejarah. Nah, sebelum masuk ke materi, coba perhatikan gambar-gambar novel berikut. Di sini kita lihat ada novel berjudul Antasari, kemudian novel terkenal karya Pram yang sudah difilmkan yaitu Bumi Manusia. Kemudian ada juga novel Pangeran Diponegoro karya Remi Silado dan beberapa novel lainnya. Novel-novel ini masuk dalam kategori novel sejarah yang tentu saja berisi cerita sejarah. Adakah yang pernah membaca novel-novel ini? Nah, jika kalian sudah pernah membaca, berarti kalian sudah mengenal cerita atau novel sejarah. Biasanya setelah membaca novel atau cerita sejarah, akan ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita. Antara lain seperti, apakah cerita dalam novel ini benar-benar terjadi? Apakah tokoh-tokohnya ada dalam kenyataan? Apakah waktu terjadinya sesuai? Dan apakah tempat kejadiannya benar dan sesuai? Tetapi nanti setelah kalian memahami apa itu cerita atau novel sejarah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini akan dapat terjawab dengan mudah. Sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Jadi tujuannya nanti kalian bisa menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Sebelum kalian bisa menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, kalian akan melalui beberapa pokok materi. Yang pertama adalah pengertian cerita sejarah, kemudian pengertian novel sejarah, perbedaan cerita atau novel sejarah dengan teks sejarah, struktur cerita sejarah, dan kebahasaan cerita sejarah. Nah, cerita sejarah sendiri adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Artinya, di dalam cerita sejarah kita akan menemukan fakta atau kejadian nyata yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, novel sejarah adalah cerita sejarah yang cukup panjang, lengkap, dan kompleks sehingga harus dibukukan. Lalu, apa saja perbedaan cerita sejarah dengan teks sejarah? Teks sejarah itu sendiri adalah teks yang berisi fakta sesungguhnya dari peristiwa sejarah. Biasanya, teks ini akan kalian temui di buku mata pelajaran sejarah atau buku-buku sejarah. Nah, untuk perbedaannya sendiri, pada teks sejarah, semua unsurnya benar-benar terjadi, sedangkan pada cerita atau novel sejarah ada beberapa unsur rekaan, artinya ada beberapa yang dibuat sendiri oleh pengarangnya. Yang kedua, pada teks sejarah informasinya tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, harus apa adanya. Sedangkan pada cerita atau novel sejarah, penulis bisa membumbui informasinya, bisa menambahi atau bahkan mengurangi. Selanjutnya, pada teks sejarah eksistensinya bisa dilacak di masa lampau. Jadi memang di masa lampau itu kejadiannya benar-benar terjadi. Sedangkan pada cerita atau novel sejarah, sesekali ada relevansinya dengan sejarah, sesekali mungkin tidak ada relevansinya dalam sejarah. Selanjutnya, untuk masalah fakta, pada teks sejarah itu benar-benar terikat fakta yang harus ada bukti, berkas, dan saksinya. Sedangkan pada cerita atau novel sejarah tidak terikat fakta, bukti, berkas, maupun saksi. Dan yang terakhir, untuk teks sejarah, unsur-unsur pendukung harus sesuai dengan kenyataan. Sedangkan untuk cerita atau novel sejarah, unsur-unsur pendukungnya bisa saja hanya imajinasi dari pengarangnya. Selanjutnya adalah struktur cerita sejarah. Jadi struktur cerita sejarah terdiri yang pertama atas orientasi atau pengenalan situasi cerita, yang bisa kita sebut juga dengan exposition. Jadi di bagian ini pengarang mengenalkan setting atau latar cerita, tokoh, dan hubungan antar tokoh.
Kemudian yang kedua ada pengungkapan peristiwa atau peristiwa awal. Jadi di bagian ini disajikan peristiwa awal sebelum menemui berbagai masalah. Selanjutnya ada menuju konflik atau rising action yang berisi munculnya permasalahan yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Selanjutnya ada puncak konflik atau biasa kita sebut dengan klimaks atau turning point, yaitu permasalahan yang utama atau yang paling besar dan paling mendebarkan. Selanjutnya adalah penyelesaian atau biasa kita sebut dengan resolusi atau evaluasi yang berisi penyelesaian masalah yang dialami oleh tokohnya. Dan yang terakhir ada koda atau penutup. Jadi bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Bagian ini bersifat opsional, jadi bisa ada dan bisa juga tidak ada. Materi selanjutnya adalah unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah. Di sini kita bisa lihat bahwa unsur kebahasaannya terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah kalimat bermakna lampau, yang kedua konjungsi kronologis, yang ketiga kata kerja material, yang keempat kata kerja mental, yang kelima adalah kata sifat, yang keenam kalimat tak langsung, dan yang terakhir adalah dialog atau kalimat langsung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Jadi kalimat bermakna lampau adalah kalimat yang isinya adalah kejadian masa lalu yang telah terjadi. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gudang bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Artinya, prajurit-prajurit tersebut sudah menyelesaikan tugasnya di masa lalu. Selanjutnya ada konjungsi kronologis. Jadi konjungsi kronologis ini merupakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, lalu, kemudian. Contoh dalam kalimatnya misalkan, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Di sini ada kata setelah yang menunjukkan konjungsi kronologis. Selanjutnya ada kata kerja material. Jadi kata kerja material itu merupakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Artinya tindakan ini bisa kita lihat ada wujudnya dan kasat mata. Contoh, di depan Ratu Biksuni yang berdiri, jadi kata berdiri itu merupakan kata kerja material. Sri Gita Raja duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh juga merupakan kata kerja material. Kemudian di sini juga ada kata menangis ya, dan ada juga kata menatap yang merupakan kata kerja material. Selanjutnya adalah kata kerja mental. Jadi kata kerja mental ini agak berbeda dengan kata kerja material. Kalau kata kerja material adalah kegiatan yang bisa kita lihat, kalau kata kerja mental merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh tokoh itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Contohnya adalah merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, atau menganggap. Contoh dalam kalimat misalkan Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Engon. Di sini ada kata sependapat. Kita tidak tahu orang itu sependapat atau tidak kecuali berbicara. Sedangkan berbicara merupakan kata kerja material. Contoh selanjutnya adalah melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Di sini ada beberapa kata kerja, contohnya kata berpikir itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ketika orang sedang berpikir, kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sini, maka kata berpikir itu merupakan kata kerja mental. Selanjutnya adalah kata sifat. Jadi kata sifat merupakan suatu yang menunjuk sifat suatu benda atau mungkin juga manusia. Di sini ada kata cantik, tampan, anggun, gagah, licik, pandai, cerdik, layak, tegar, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat di sini ada melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Di sini ada kata layak
Nah, layak ini merupakan kata sifat. Selanjutnya ada kalimat tak langsung. Jadi, kalimat tak langsung ini merupakan kalimat yang berupa tuturan secara tidak langsung dari tokoh atau pengarang. Penandanya biasanya menggunakan kata-kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Contoh dalam kalimatnya adalah di sini ada kata menurut yang merupakan salah satu penanda kalimat tak langsung. Selanjutnya ada dialog atau kalimat langsung yang penandanya cukup mudah ya. Jadi kalimat yang menyatakan tuturan langsung ditandai dengan tanda petik atau biasanya kita sebut dengan petik ganda. Contoh dalam kalimatnya adalah mana surat itu? Kemudian dijawab, ampun Gusti Adipati, Pati takut maka Pati bakar. Nah, itu tadi pembelajaran tentang cerita sejarah. Tentu kalian sudah belajar sejarah sejak sekolah dasar. Kemudian menurut kalian materi sejarah apa sih yang menarik untuk disajikan dalam cerita sejarah? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.